Wush, tangkisanku tak akan meleset. Ayo, siapa berani menghentikanku? Ayo kawan, operasi ini. Teman, timku kali ini ada Raymond, Nico, dan Rifan. Sedangkan tim Alfred ada Aldo, Jamie, dan Ataya. Hore! Ayo kawan, permainan ini belum selesai. Jangan lengah, kita bisa kalahkan mereka. Semangat! Teman, permainan ini namanya Singe. Kami anak-anak dari Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, sering sekali memainkannya. Kalau kalian perhatikan, permainan ini mirip seperti hoki. Hanya saja, alat dan bahan yang digunakan lebih sederhana. Seperti bola api ini, kami buat dari batu bata merah yang sudah kami rendam dengan minyak tanah selama 1 malam. Begitu juga dengan kayu pemukulnya. Ini sih banyak kami temukan di hutan. Aduh! Aduh! Aduh, jangan! Biri! Habis main Singe, rasanya perut jadi lapar. Yap, betul sekali. Sudah pasti kami menuju pantai. Nusa Tenggara Timur memang kaya sekali dengan hasil lautnya. Kami sih biasanya pergi ke pantai Bokang Kecil, atau warga di sini menyebutnya dengan Bokang Kesing. Terletak di perbatasan dengan Flores Timur, pantai berpasir putih ini punya pemandangan yang sangat indah. Kayak ikan denehen, bang. Tuh kayak iPhone. Itu kan paman. Waduh, ada apa ya? Sepertinya paman sedang kesulitan. Pulang. Tangkap belakang bapak ya. Waduh, sepertinya perahu paman ada yang tidak beres. Ayo kawan, bantu tarik. Cepat. Dari dulu sabun kak. Dari dulu sabun kak. Bapak kali, depan bapak. Ini tarik nih, tarik. Terima kasih hai pulang. Untung nemion berarti. Jadi kuahatan pulang udah ita. Untung nemion kami nabang narung tali. Kirim apa balik ya hai? Sama-sama paman. Oke. Nah, paman segaya tahi gini. Kami senang sekali bisa membantu paman yang sedang kesulitan. Apalagi kalau dilakukan secara bersama-sama. Masalah jadi cepat tuntas dan juga lebih ringan. Mama terai ka bihogyan hai? No bapak mabe. Ah, itu. Macam me patara. Oke, no. Tolong hai. Wah, asik. Beruntung sekali kami. Memang deh, jodoh nggak kemana. Udah jadi jalannya kami bertemu cumi-cumi ini. Cumi ini kita bihot enak meh? Enak ah. Terima kasih banyak paman. Sebenarnya kami ikhlas kok membantu. Tapi kalau diberi imbalan cumi-cumi sebesar ini sih, mana bisa kami tolak. Bolang cumi beleng teti tenang ai. Ai ho ai ke biho pune? Biho pune. Biho. Tetake. Aku tekajo balik na. Keputusan yang tepat. Cumi-cumi besar seperti ini memang cocok sekali dibakar. Apalagi masih segar. Pasti nikmat. Teman, ayo. Siapa yang mau ikutan? Rewan, ake buku temang, ake bika mangkatawat. Ibu tidak, ake holomu. Ini sih untuk keseimbangan rasa teman. Pisang menjadi sumber karbohidrat yang mudah didapat di daerah pesisir seperti Lewomada.
Budaya makan dengan pisang bakar ini juga mencerminkan kesederhanaan dan keterikatan masyarakat pesisir dengan alam sekitar. Di kampungku, makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang kebersamaan dan hubungan dengan tanah dan laut yang memberi kami kehidupan. Alfred, siap ke bumbu deh. Kita ke oles-oles bisa agak cumi ta. Nih, perhatikan apinya ya. Jangan sampai padam. Semakin cepat, semakin kenyang kita. Hehehe. Selagi kawan-kawanku menyiapkan bahan yang lain, bagianku menusuk cumi-cumi satu persatu di kayu agar bisa berdiri di atas api nanti. Jangan lupa iris tipis-tipis permukaan cumi supaya matang merata hingga daging bagian dalam. Bolang, capek teh. Pedas ay. Tali gua mau agak pedas nih. Yang penting nih. Alfred, jangan banyak-banyak cabainya. Nanti kalau terlalu pedas, kita bisa sakit perut. Nah, sebelum dibakar, kita basuh dengan air laut dulu ya, supaya lebih gurih. Selanjutnya, cumi-cumi bisa langsung dibakar deh. Tancapkan saja kayunya di pasir seperti ini. Raymond, tuna koko agak muka deh. Kurang lengkap bakar tangkapan laut tanpa makan pisang bakar. Masyarakat di kampungku biasa melakukan ini loh. Apalagi sehabis melaut. Gue mau untuk oles beli aja kita cuma itu dah. Saus sederhana yang kami buat ini dijamin pasti rasanya enak. Hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai, tomat dan kecap sudah cukup menggugah selera. Tinggal oles-oles saja deh. Oles di setiap permukaan ya. Aku tidak sabar mencicipinya. Jangan lupa dibalik ya. Jangan sampai jadi gosong. Setelah itu, olesin lagi deh saus kecapnya. Bolang harum itu. Enak kan itu. Mantap sekali nih makan siang kita. Oles terus. Setelah dibalik, harus dioleskan sausnya lagi ya, supaya bumbunya meresap sempurna ke dalam daging. Kawan, jangan lupa dengan pisang bakarnya. Sepertinya sudah bisa diambil. Hati-hati nih, pasti panas sekali. Makan kami deh. Wih, mantap. Matang dengan sempurna. Sabar ya kawan, aku potong-potong dulu supaya mudah dimakannya. Sebelum makan, jangan lupa berdoa ya. Kalau sudah, bisa langsung disantap. Jangan kaget ya teman. Kami memang sengaja tidak membersihkan tinta dari cuminya, karena untuk menambah rasa gurih yang khas. Enak sekali loh. Teman yang di rumah juga harus coba makan cumi-cumi dengan tinta hitamnya. Apalagi dengan pisang bakar di pinggir pantai. Rasanya mantap. Wih, dah geneng haul beli deh, nanti dah latihan eh. Dah ke, latihan itu habis dah. Dah ke, gande. Teman, aku dan kawan-kawanku akan menampilkan tarian Hedung Labit di acara Karnaval Budaya di kota Maumere. Bolang, kita latih sama-sama supaya tidak tampil di orang gagah. Lagi, lagi. Itu kan? Kami keropong nak ketawa, kami mamu nak kere. Itu belum. Tahu dua telur. Kita sudah dipercaya membawa nama desa Lewomada saat Karnaval Budaya nanti. Jangan sampai penampilan kita mengecewakan ya kawan. Teman, tarian Hedung Labit ini
Setiap gerakannya memancarkan energi dan semangat gotong royong. Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat pesisir di sini yang erat dengan laut dan tanah. Teriakan di dalamnya pun memiliki makna mendalam sebagai panggilan atau doa kepada leluhur kami. Oh iya, tarian ini juga biasa dilakukan saat penjemputan para tamu yang datang berkunjung ke desa Lewomada. Jadi, kalau teman di rumah mau ke kampungku, pasti aku dan kawan-kawanku akan menyambut dengan tarian Hedung Labit ini. Bola apa semua terus? Kami nak latihan awal itu. Oh, aha. Nawang ko bari, hawalite falik bantu tata na angkue rambut ya. Kai kehe kai falik belanja ke? Siap, Kak. Kita pasti akan bantu kakak dan ibu di rumah. Tapi setelah mempersiapkan tarian kami dulu ya, Kak. Teman, karnaval tahun ini, Desa Lewomada memiliki tema jagung. Aku dan kawan-kawanku akan membuat kostum dari daun jagung untuk penampilan tarian kami. Wih, keren uliti, ragi ya. Kebalang mie beton, Kami aban batak kulit nih. terga mulur kai. Oh, itu teh, ai, mau gue belok kai, mie genang ai. Genang kostum karnaval ita. Oh, teh, no, anto, ulionon oring teh, no, Kami nenangan tahun na bang eh. ne bang. Syukurlah, untung saja ada Jamie. Kita tidak perlu bingung lagi cari daun jagungnya. Hehehe. Teman, inilah lumbung tempat penyimpanan hasil panen jagung. Dibangun dari bahan alami seperti kayu, bambu, dan atap dari daun lontar atau alang-alang. Dengan lumbung, hasil panen jagung yang telah dijemur dan menjadi kering bisa disimpan supaya terlindungi dari cuaca dan hama. Selain itu, juga menjadi simbol kesejahteraan pangan bagi masyarakat di kampungku. Raymond, bolang dan tali gua bata teh. Ayo kawan, cepat kumpulkan. Kita perlu banyak daun jagung nih. Wih, bolang gue ingat ai teh, ama gue tahu mata kulit ulionon teh. Yang goko. Apa nak putih ulionon teh? Waduh, Jamie, kenapa tidak bilang dari tadi? Kasihan Raymond, sudah masuk lumbung. Sudah terlanjur, kita kumpulkan saja kulit jagung yang sudah kukupas. Kasihan Raymond, badannya jadi gatal-gatal. Lumbung yang terisi jagung kering menghasilkan debu atau serbuk halus yang bisa menyebabkan iritasi. Selain itu, jagung kering yang disimpan di lumbung bisa menjadi tempat berkembang biak serangga atau tungau. Jadinya gatal-gatal deh. Jay makan balik ya? Balik deh. Makasih. Ya sudah Raymond, nanti kamu langsung ke rumah paman saja ya. Biar aku dan kawan-kawan yang mencarikan obat untukmu. Teman, ini dia obat yang cocok untuk Raymond. Daun merung, atau dikenal sebagai daun lagundi. Pohon lagundi ini tumbuh dengan sendirinya di pinggir pantai. Karena tanaman ini mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi tanah dan iklim. Meskipun tidak sepenuhnya tahan terhadap garam, lagundi bisa bertahan di area pesisir yang memiliki kadar garam tidak terlalu tinggi dan tanah yang cukup kering. Agak ente pulang kita lebih ente. Teh buruk orang. Apa nak gaya sih nate? Teh gagak. Gusi tidak kira gak kacau, kena bolak wah. Oh, Alfred. Oke, mau baru batu tuh. Nih, mau dong kena. Dari Alfred. Tengok aku datang upon. Tahan nih, jangan sampai Alfred jatuh ya. Bisa tidak jadi tampil kita. Ayo Alfred, cepat pilihkan daun yang bagus. Nah, ini dia merung. Dikenal sebagai obat tradisional. Kata ibuku, daun ini mengandung anti peradangan. Jadi, bisa untuk mengurangi gatal pada kulit. Sudah, tidak perlu ambil banyak-banyak. Kita gunakan seperlunya saja ya kawan. Ayo, kita harus pergi menuju rumah paman.
Kasihan Raymond, dia pasti sudah lama menahan rasa gatalnya. Dalam perjalanan sekalipun, kapanpun, dimanapun, kami harus tetap latihan hedung. Kaki kami harus terbiasa dengan gerakannya. Oe, semangat nak Atenen bolang. Atenen itu. Sabar ya kawan, sebentar lagi ramuan obatnya jadi. Masyarakat di desa kami sejak dulu sudah memanfaatkan daun merung ini untuk menghilangkan gatal-gatal. Ramuan yang akan dibuat dari campuran daun merung, kelapa sebagai minyak, dan sereh untuk penghangatnya. Jadi kalau sudah sakit, tak perlu khawatir teman. Alam sudah menyediakan semuanya. Kalau sudah siap, campur semua bahan-bahan tadi dengan air. Lalu tinggal direbus deh. Alfred, gagal kembali. Kagahan bolang. Nih, gagal kembali. Gagal bolang. Memang mantap deh pamanku yang satu ini. Jarinya sudah terlatih untuk membuat kerajinan. Lihat saja di kepalaku ini. Gagah sekali kan? Dek, gatak nih teh. Terkere mane dah ka belite. Alfred, mular kano? Sudah mendidih nih ramuannya. Itu tandanya airnya sudah bisa digunakan. Tinggal dikompres saja ke seluruh badan ya. Semoga setelah ini rasa gatalnya hilang ya. Supaya kita bisa tampil dengan baik nanti. Melihat mahkota jagung buatan paman, aku yakin saat karnaval nanti, Lewomada menjadi pusat perhatian satu kabupaten. Aku jadi tidak sabar nih. Om, kami balik mang numuk ya. Ya bolang, anak menutok roh. Yang penting, ukuran kepala kami sudah aman. Ayo kawan, sebelum pulang ke rumah, kita harus mencari parang kayu untuk kita tampil nanti. Kira-kira ada kayu yang bagus tidak ya untuk parang kita? Teman, sepertinya ada paman yang sedang kebingungan. Kita hampiri yuk. Om, ngai. Ay, maban tuna biar tahun tiak. Oh, hebat lah ya naik lah ko. Tekan bantu apa nah? Biar na bang ay. Muara memang sering kali berubah-ubah. Kadang airnya naik, kadang juga turun. Kasihan sekali ya paman. Ya sudah, ayo kawan, kita bantu paman dulu mencari hasil tangkapannya yang hilang. Om, tuh itu. Wah, ternyata paman mendapatkan sidat. Besar sekali nih. Oh iya teman, masyarakat di sini menyebutnya belut. Meski terlihat mirip, kedua jenis binatang ini berbeda. Malah di kampungku disebut tuna. Tapi bukan ikan tuna yang di laut ya. Mantap, Alfred! Teman, hewan ini punya kemampuan adaptasi yang luar biasa dan mampu hidup di air laut dan air sungai. Bola. Dia itu emang gini ada. Oh, ya, loma ikan deh cukup pak. Terima kasih adik. Sama-sama adek. Terima kasih ya paman. Tidak dapat kayu, sidat pun jadi. Kita tunda dulu ya buat parangnya kawan. Sudah ada sidat. Sayang sekali jika kita tidak olah. Oh iya teman, di kampungku ada kentang, tapi buahnya tidak hanya tumbuh di dalam tanah loh, tapi tumbuh atau menempel pada batang pohon. Sebentar ya, akan kupanjat pohonnya.
Kawan, kumpulkan saja yang di bawah ya. Teman, kentang hutan ini bukan hanya bentuknya, rasanya pun mirip dengan kentang pada umumnya. Kami biasa menyebutnya hura. Unik kan? Sepertinya ini terjadi karena kondisi lingkungannya yang mendukung, seperti area hutan yang lebat ini. Hati-hati ya kawan, jangan sampai terkena kepala, nanti bisa benjol lagi. Ayo Remon, tangkap! Mantap kawan! Aku bahagia sekali lahir dan tinggal di desa Lewomada. Biarpun panas, tapi tanahnya bisa menghasilkan kentang hutan. Sayangnya di desaku belum ada yang bisa mengelolanya. Semoga saat kami besar nanti bisa membudidayakan kentang hutan ini ya. Sudah banyak nih, ayo kita masak. Tak ada nasi, kentang hutan pun jadi. Masyarakat di kampungku sudah mengkonsumsi kentang hutan ini sebagai pengganti nasi loh. Bolang mau petarkan tuna titik ya? Kita potong dulu ya sidatnya. Nanti akan kita jadikan sambal bersamaan dengan terong dan kentang hutannya. Ini sih pasti kenyang kita. Kita bagi tugas ya. Remon yang mengupas kentang hutannya, Alfred menyiapkan bumbunya, Niko bagian api, dan aku potong-potong sidatnya. Setelah itu, kita goreng satu-satu. Mulai dari kentang, terong, dan terakhir sidatnya. Enak. Kalau sudah pas, waktunya menumis sambal. Wih, pasti enak sekali ini. Harumnya sangat menggoda perutku. Aroma sambalnya nikmat sekali. Tinggal dimasukkan deh sidat, terong, dan kentang hutan. Jangan lupa taburi garam sebagai penambah rasa. Dan terakhir, daun bawang supaya tambah nikmat. Aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Duh, masakan kali ini bikin kami lapar deh. Sudah matang nih. Saatnya kita serbu. Renyah sekali kentang hutannya. Memang perpaduan yang pas. Apalagi daging sidatnya yang cukup lembut. Dimakan pakai terong dan sambalnya cukup memanjakan lidah teman. Kata guruku di sekolah, kandungan protein dan nutrisi ikan sidat sangat tinggi. Jadi bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan, menjaga kesehatan tubuh. Cocok sekali untuk kami yang masih di masa pertumbuhan. Ayo kawan, habiskan. Setelah ini kita harus cari parang kayunya. Teman, sepertinya kami tidak akan menemukan kayu yang pas nih. Kami minta tolong saja pada pamanku. Nah, itu dia. Oh, mula kang mang nang kami numek ya ka. Teka mangain numek sih. Kami kedua karnaval tuh. Teka pira. Pat. Naik pat ko banyak waktu hai. Baiklah, tidak apa paman. Buatkan 3 saja untuk kawan-kawanku dulu. Aku menggunakan tombak saja nanti. Pertama, kita buat polanya terlebih dahulu. Gunakan penggaris agar bisa menyesuaikan ukuran. Bolang harus token nih. Gusto mo gambar ay beli ay kasi. Tenang saja, serahkan padaku kawan. Lebih baik kalian latihan saja deh, supaya lebih bagus penampilan kita nanti. Teman, untuk membuat parang, gunakan kayu kuat namun mudah dibentuk, seperti kayu mahoni atau kayu jati. Kemudian, potong sesuai ukuran yang diinginkan. Hati-hati ya, supaya bentuknya sesuai dengan parang tradisional. Kalau paman sih,
tidak perlu diragukan lagi. Memang sudah ahlinya. Oh, jadi enggak itu Itu terus aja nanti pancet guys. Ya sudah, biar paman saja yang membuatnya. Raymond, kita bagian cat parang yang ada saja ya, supaya semakin cepat pengerjaannya. Bikin seakan-akan ini parang asli. Pegangan warna hitam dan tajamnya parang warna putih. Pelan-pelan saja ngecatnya, supaya tidak acak-acakan. Terakhir, ikat tali warna merah pada ujung pegangan parangnya, supaya lebih cantik saat digunakan menari hedung labit. Oh, menangai tali warna merah itu. Memang no, karena itu godahan itu berkatan tidak tapi berkatan. Oh, ikat jakotok itu berkatan Itu nih. dia berkatan. Oh. Itu jadi kan. Raymond, Alfred, jadi kan ini. Mantap sekali parangnya. Kalau dari jauh, pasti orang pikir ini parang sungguhan. Sudah siap nih kita tampil di karnaval nanti. Oh iya, kami masih ada janji dengan kakak. Ayo kawan, kita harus segera pulang. Teman, aku dan kakak sedang membantu ibuku membuat kue rambut dan jagung titi untuk sajian di karnaval budaya nanti. Bola membantu kakak mau itu teman bolo itu tekia. Kue rambut ini sederhana bahannya, tapi rasanya aku jamin enak pol. Adonannya hanya perlu tepung, beras, dan gula aren khas dari sadapan pohon lontar. Lalu tambahkan air secukupnya dan aduk-aduk hingga pulen. Terakhir, campur minyak supaya adonan tidak lengket saat dimasukkan ke dalam cetakan. Jagung titi juga menjadi kudapan yang sederhana tapi nikmat. Biji jagung dipanaskan di atas bara api hingga matang. Kemudian titi atau tumbuk di atas batu sampai berubah menjadi pipi. Hasilnya menjadi kepingan jagung yang renyah dan garing. Teman-teman, gusti teneng, ada pian kan coba ada itu. Bang, kita Aku yakin karnaval nanti pasti seru dan ramai sekali. Apalagi kakakku nanti akan menyajikan kue rambut dan jagung titi. Kue rambut menjadi kudapan tradisional khas Flores. Bentuknya yang unik berasal dari cara pembuatannya yang menarik. Adonan kental ini dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang berlubang-lubang kecil, lalu digoreng dalam minyak panas. Saat digoreng, adonan yang keluar dari cetakan membentuk untayan tipis yang mengembang menjadi renyah. Aku tak kaya tahu. Ya, Bu. Terima kasih, Mama. Jen gai. Gimana? Enak sekali kan? Dengan tekstur yang renyah dan rasanya yang manis, bikin mau lagi, dan lagi. Bolang mia latihan kakawati. Oh, Tenang saja kak, penampilan kami akan jadi yang terbaik kok. bolang ku tebata tawete. Asik, tinggal ditata deh, buat yang cantik ya. Ini akan menjadi sajian mewakili desa kami, Lewomada. Tiba saatnya acara yang kami nantikan. Karnaval budaya di Maumere, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ramai sekali ya kawan. Semuanya berpenampilan menarik, sesuai tema desanya masing-masing. Seperti kami, Desa Lewomada yang mengangkat tema jagung.
Tidak lupa dengan sajian kudapan yang dibawa oleh kakak. Kami sangat bersyukur teman bisa hadir dengan membawa nama desa kami. Lihat kostum kami, gagah sekali kan? Parade dimulai. Maju dengan gerakan tarian Hedung Labit yang tegas dan energik membuatku bangga sebagai generasi muda yang mewariskan budaya ini. Sorak-sorai penonton di sepanjang jalan menambah semangat kami teman. Alat musik mepak, gong, dan gendang yang berirama membuat kami larut dalam tarian. Dengan melestarikan budaya, kita menjaga identitas dan jiwa kita yang utuh. Karnaval ini bukan hanya perayaan, tetapi juga pengingat bahwa budaya adalah akar yang menghubungkan kita dengan sejarah dan masa depan. Teman, sampai di sini dulu ya keseruan bersama anak-anak dari Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya. Eits, tapi si Otan mana ya? Harusnya udah siap nih.